beberapa hari belakangan ini tanah Papua sedang diguncang kabar yang mengejutkan. Badan Intelijen Keamanan Intelkam Polri menemukan adanya dugaan penyelewengan penggunaan anggaran otonomi khusus atau OSIS Papua. Polri juga menyebut bahwa temuan mereka diakui serupa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dan kerugian negara ditaksir mencapai 1,8 triliun. Oleh karena itu, Papua Portunuar sebagai kelompok masyarakat ingin melihat masalah ini secara objektif. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembahasan mengenai dana otonomi khusus memang mengalami dinamika yang cukup tinggi, dan kami PCW ikuti terus dinamika itu. Tidak hanya di tingkat lokal, namun eskalasi ini juga dilakukan dalam skala nasional. Persoalan dana otsus memang tidak pernah menemui jalan nyaman selama diberlakukan di tanah Papua. Dana otsus kerap berhadapan dengan tudingan miring dan pandangan skeptik, dan bahkan ancaman untuk dihentikan pemberiannya. Untuk itu, PCW memandang bahwa persoalan ini adalah bagian dari hiruk-pikuk dana otsus yang sudah sering terjadi di negara kita. PCW tentu menyambut baik, dan kami pun sangat antusias menanti perkembangan Intelkam Polri dalam menelusuri jejak dana otsus yang masih diduga tanda kutip mengalami penyelewengan. Kami berharap agar asas keterbukaan dikedepankan oleh lembaga-lembaga negara yang berkenaan dengan isu ini. Kami percaya bahwa keterbukaan informasi merupakan prasyarat penting dalam pemberantasan korupsi, dan itu juga kami menguatkan integritas para penegak hukum. Kami berkeyakinan bahwa rakyat Papua memandang perlu agar kasus ini tidak hanya menghiasi judul-judul besar media nasional saja, tapi kami patut untuk mengetahui seberapa besar dan dalamnya dugaan penyelewengan dana otonomi khusus tersebut. PCW juga meminta agar narasi yang dibangun tidak mengarah pada sikap skeptis terhadap program otonomi khusus secara holistik. Ingat, hanyalah persoalan malpraktek dan baru menapaki tangga dugaan dan belum melompat pada prosedural hukum acara pidana. PCW akan senantiasa mendukung upaya setiap elemen negara ini dalam hal gerakan pencegahan dan pemberantasan praktek korupsi yang terindikasi dalam tubuh program otsus. Tapi kami tidak ingin terjebak dalam narasi yang tidak meruntuhkan program otsus secara keseluruhan. Oleh karena itu, sebagai tanggung jawab sosial, maka PCW akan melakukan langkah-langkah dan hak dan kewajiban sebagai masyarakat dalam hal ini publik dengan melayangkan surat permohonan informasi terkait hal ini kepada Pak Intelkam Polri. Jadi hari Senin kita masukkan surat itu pada BPK RI, pada Kementerian Keuangan, pada pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua, MRP, guna mendapatkan informasi yang terbuka dan komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga publik menjadi paham dan mampu ikut serta secara aktif bersuara secara lantang dan terbuka. Mungkin kami bisa menganalogikan keadaan saat ini, yaitu otsus adalah sebuah bangunan rumah. Rakyat Papua adalah orang yang tinggal di dalamnya, sedangkan koruptor adalah hama yang juga menetap di rumah tersebut, namun kerap tersembunyi. Kita sebut saja ia adalah tikus yang suka mencuri. Jika ada sebuah pintu dari rumah tersebut rusak karena digerogoti hama, apakah tetangga di sana lantas membakar rumahnya? Kami yakin bahwa tidak akan terjadi. Mereka yang tinggal dalam rumah tersebut akan saling membantu bersama lingkungannya dan bekerja sama untuk menemukan hama tersebut dan membunuhnya. Itulah konsep yang kita pegang bersama secara inklusif untuk menyalahkan otonomi khusus. Karena itu sikap dan cara pandang PCW terhadap otonomi khusus ini. Teman-teman sekalian, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kami mengajak kepada seluruh elemen bangsa, terutama Polri, BPK, Kementerian Keuangan, pemerintah Papua, DPRP, dan MRP untuk memberikan informasi yang sahih dan kredibel atas gelombang isu yang tercipta saat ini. PCW berkomitmen bahwa akan terus berada di garis terdepan bersama masyarakat anti korupsi dalam pemberantasan korupsi tanah Papua menuju Papua bersih. Untuk itu kami sangat membutuhkan seluruh ragam informasi terkait dengan hal ini. Terakhir, izinkan saya mengutip kalimat yang pernah diucapkan oleh Presiden RI ke-6, Bapak Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau ucap, kita harus senantiasa mematangkan demokrasi serta keterbukaan dalam kehidupan berbangsa. Oleh karena itu,
Menurut kami, jika negara ini masih menganut paham demokrasi, pastikan keterbukaan selalu berada di atas permukaan. Jangan biarkan ia tenggelam dalam dasar laut yang gelap tanpa cahaya. Selain dia menjadi tak terlihat, nafas demokrasi pun akan habis dan mati. Nah, ini yang kami PCW melihat sampaikan kepada publik bahwa dalam situasi yang saat ini kita melihat di Papua, kita meminta kepada Mabes Polri, kepada khususnya Intelkam, apalagi sekarang kepala Intelkam baru adalah Kapolda Papua yang dipromosikan dan sudah ditetapkan menjadi Kapolda Intelkam baru di Mabes Polri, dan juga Kementerian Keuangan dan BPK serta pemerintah Papua sendiri untuk bagaimana memberikan informasi kepada publik, bukan saja kepada kita di Papua, tapi kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena semua sudah melihat secara luas indikasi 1,8 triliun ini sesuatu yang luar biasa, sehingga kita bisa paham apakah dana itu mulai dari awal otonomi khusus atau hanya beberapa tahun belakangan atau bagaimana, sehingga masyarakat juga paham dan bisa memberikan dukungan kepada siapapun yang ingin membangun Papua dengan bekerja sama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Papua. Kami khawatir kalau ini tidak ada penjelasan, maka pasti akan digoreng-goreng atau dibawa masuk kepada politik. Nah, ini kan repot juga. Jadi kita punya pengalaman beberapa kejadian sehingga harus terbuka. Apalagi kondisi sekarang, kondisi keamanan di Papua sedang tidak stabil. Di samping itu, proses pembahasan undang-undang otonomi khusus di DPR RI RUU sedang berjalan. Nah, jangan kemudian ini mengganggu juga atau bahkan menjadi stigmatisasi yang tidak baik juga bagi perkembangan program otsus secara keseluruhan. Mungkin itu sahabat-sahabat sekalian, saya ucapkan terima kasih bisa hadir dalam suasana yang begitu cepat dan mendadak. Terima kasih.